masuk ini di Saya bawah. akan share screen. Oke, Ibu Bapak, kita malam hari ini belajar dari seorang nabi besar, yaitu Nabi Elia. Namun saya akan menjelaskannya dalam perspektif yang berbeda. Materi ini sudah pernah saya bawakan di dalam School of Leaders, itu salah satu program di Keuskupan Agung Jakarta. Dan bisa dikatakan sebenarnya materi ini memang tanda petik ya Ibu Bapak ya, cukup eksklusif ya, dan karena pendekatannya berbeda. Dan ada PowerPoint dari School of Leaders, mungkin Bu Eni, Bu Linda, atau Kak Nina tahu, sangat baik, sangat menarik. PPT-nya itu yang membuat PPT-nya adalah teman saya. Kalau saya nggak bisa sebagus itu. Namun saya tidak berani menggunakan PPT dari School of Leaders karena pasti ada hak-hak yang harus saya penuhi. Sehingga lebih baik saya menggunakan PPT yang saya buat, tetapi memang PPT ini masih sangat minimalis ya karena waktunya terbatas. Jadi baru kemarin malam tentunya ya diminta untuk materi mengenai Nabi Elia. Jadi ya sudah, semoga bisa jelas ya PPT-nya dibaca. Oke. Nah, kita akan mulai di slide yang pertama, yaitu Elia dan padang gurunnya ya. Wilderness itu padang gurun ya, Ibu Bapak ya. Oke. Nah, ada seorang tokoh yang sangat terkenal bernama Vincent van Gogh. Dia mengatakan hal yang sangat menarik, yaitu saat kita melangkah maju dalam hidup, hidup itu menjadi semakin sulit. Tetapi ketika bertarung dengan kesulitan, kekuatan diri kita yang terdalam sedang berkembang. Nah, ini sangat menarik nih ya. Saat kita melangkah maju dalam hidup, hidup kita menjadi semakin sulit. Tetapi ketika kita bertarung dengan kesulitan itu, maka kekuatan diri kita yang terdalam sedang berkembang. Tentu kita ingat kisah yaitu seorang Yakub, bagaimana dia bertarung dengan Allah. Kekuatan terdalamnya justru baru tampak pada saat dia bertarung dengan Allah. Ya, fighting with God. Jadi dia baru tahu bahwa dia itu adalah seorang pribadi yang kuat saat dia berhadapan langsung dengan Allah. Nah, dalam hidup Elia juga demikian. Elia punya konsep yang salah tentang Tuhan, lalu Tuhan benar-benar memporak-porandakan cara berpikir seorang Nabi Elia tentang dirinya. Jadi pemahaman Elia tentang Yahweh itu tidak utuh, hanya satu sisi, lupa sisi yang lain. Ya. Nah, poin berikutnya, Elia itu artinya Allah adalah Allahku, atau Yahweh adalah Allahku. YHWH biasa kita sebutnya Adonai, ya Ibu Bapak pasti ingat ya. Kalau orang Israel itu nggak berani, terlalu sakral kalau membacanya Yahweh, tapi kalau YHWH itu dibacanya Adonai. Nah, kalau kita YHWH itu, kalau di Alkitab itu diterjemahkannya Tuhan huruf kapital semua. Jadi kalau Ibu Bapak baca di Alkitab Perjanjian Lama khususnya, tulisannya Tuhan huruf kapital semua, itu terjemahan dari kata YHWH atau Adonai. Nah, nama Elia itu artinya Yahweh adalah Allahku, ya. Karena Elia itu berarti Eliah, ya. El itu artinya Allah, Yahweh gitu kan. Jadi Yahweh adalah Allahku. Nah, dalam bahasa Ibrani, Eli itu berarti Allahku dan Yah kependekan dari Yahweh. Jadi Eliah, ya, dari kata Elia pakai Y. Eliah, ya. Artinya Eli itu Allahku dan Yah itu kependekan dari Yahweh. Jadi Elia adalah Yahweh adalah Allahku. Nah, dari namanya sudah bisa ditebak apa yang sedang diperjuangkan dalam hidup Elia. Ya, ia ingin menjadikan Yahweh sebagai satu-satunya Allah baik bagi dirinya dan bangsa Israel. Jadi itu tujuan utama dari seorang Nabi Elia, Ibu Bapak, ya, bahwa dia ingin menjadikan Yahweh itu sebagai satu-satunya Allah bagi dirinya dan bangsa Israel. Tentu ini nggak salah, ya, seperti kita ingin mewartakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Hanya yang menjadi masalah adalah bagaimana cara pandang Elia terhadap Yahweh. Jadi dia hanya melihat Yahweh dari satu sisi saja. Ya, poin berikutnya. Nah, awal mula karya kenabian Elia. Nah, Ibu Bapak, Elia itu memulai karya kenabiannya dengan menubuatkan bahwa tidak akan ada embun dan hujan di Israel. Jadi, Ibu Bapak, ciri khas nubuat asli dari Allah itu sifatnya to the point, direct, dan itu detail. Ya, misalkan tidak ada embun dan hujan di Israel. Nah, itu sangat detail ya. Atau nubuat Yesus tentang Petrus yang akan menyangkal 3 kali. Itu sangat detail. Ya, sangat direct. Langsung kan, Petrus engkau akan menyangkal aku selama atau sebanyak 3 kali. Jadi Petrus engkau akan menyangkal aku. Betul, tapi kurang detail. Nah, kalau Yesus sampaikannya dengan sangat detail bahwa Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali. Nah, yaitu nubuat asli dari Allah. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong bacakan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Oke, terima kasih Bu Eni. Jelas ya Ibu Bapak ya? Dengan sangat jelas dikatakan sesungguhnya apa katanya? Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Nah, ini awal mula karya kenabian Elia dengan menubuatkan bahwa tidak akan ada embun apalagi hujan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel percaya bahwa untuk urusan kesuburan, baik tanah dan ternak, Allah yang paling manjur untuk dimintai permohonan adalah Baal dan Asyera. Ini saya pernah jelaskan kalau nggak salah minggu lalu ya, yang mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Nah, saya masih ingat tuh minggu lalu. Nah, malam hari ini kita bahas bahwa memang bagi bangsa Israel saat itu untuk urusan kesuburan tanah dan ternak itu bukan kepada Yahweh, tetapi kepada Baal dan Asyera, ya. Jadi mereka itu menyembah berhala ternyata. Mereka menyembah dewa-dewi Kanaan. Karena bagi mereka Yahweh itu Allah yang berperang. Jadi kalau mereka mau berperang, mereka baru berdoa kepada Yahweh. Ya, unik ya. Itu cara berpikir orang-orang di Perjanjian Lama. Ya. Nah, sementara untuk urusan perang dan menaklukkan musuh adalah Tuhan. Di sana saya tulis huruf kapital semua, terjemahan dari YHWH. Namun Elia ingin menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada Baal dan Asyera. Ya, ini cikal bakal nanti bagaimana Elia perang melawan 450 Nabi Baal. Karena dia ingin membuktikan bahwa Yahweh itu adalah Allah satu-satunya. Bahkan lebih berkuasa dibandingkan Baal dan Asyera. Luar biasa ya semangatnya ya. Tuhan bukan hanya Allah yang mendampingi umatnya dalam menghadapi musuh, tetapi juga Allah yang memberikan kesuburan dan kesembuhan. Jadi Elia ingin menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Yahweh itu bukan hanya Allah yang mendampingi perang. Bukan hanya itu. Tetapi Yahweh juga merupakan Allah yang memberikan kesuburan dan kesembuhan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, ini misi yang ingin dilakukan oleh seorang Nabi Elia. Nah, akhirnya kita tahu bahwa Elia menantang para Nabi Baal yang berjumlah 450 orang untuk bertanding agar mereka semua tahu bahwa siapa Allah yang benar di Gunung Karmel. Nah, ya, jadi Elia itu
Sepertinya suaranya kurang. Hilang suaranya. Iya. Indes. Halo Kak Vindes. Kak Vindes. Halo Kak Vindes. Sebanding 1 lawan 450 orang. Kak Vindes. Interupsi. Kak Vindes. PPT-nya hilang. Iya. Orangnya juga hilang. Iya. Jadi Nada-nada hilang. suaranya dulu PPT-nya, kemudian orangnya. Tahap. Halo, keluar ya Ibu Bapak ya? Iya. Kak Vindes Halo, terlempar. maaf Ibu Bapak, saya ngomong sampai mana tadi itu ya? Belum dengar. Belum dengar sama sekali. Bergelombang tadi suaranya. Pas di slide-nya slide yang terakhir itu, Kak Vindes waktu ngomong yang pertama itu udah hilang suaranya, Pak. Oke, yang ini ya, Bu Linda? Ya. Ya, ya betul. Oke, saya ulang dari awal ya di slide ini ya. Sekarang udah ganti koneksi nih, pakai punya istri deh. Saya pakai Orbit, gangguan. Tethering dari HP saya masih gangguan. Sekarang pakai punya istri. Nanti kalau misalkan nggak bisa, saya pakai punya anak. Padahal anak belum pakai HP. Oke. Elia itu orangnya ekspresif, Ibu Bapak. Jadi dia itu menantang para nabi Baal sejumlah 450 orang hanya untuk membuktikan bahwa Yahweh itu lebih berkuasa dibandingkan nabi Baal dan Asyera. Ya, jadi Elia itu benar-benar ingin menunjukkan kepada bangsa Israel, ini loh, Yahweh itu Allah yang layak disembah, bukan dewa Baal, bukan Asyera, tetapi Yahweh. Nah, kita bisa baca kisah itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 46. Mari kita buka. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 46. Saya akan bacakan ya, Ibu Bapak bisa perhatikan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi sebelum memulai pertandingan, Elia itu mempertanyakan lagi komitmen bangsa Israel akan kesetiaan mereka kepada Yahweh. Karena bangsa Israel itu kan sudah mengikrarkan janji kesetiaannya kepada Yahweh pada saat di Gunung Sinai oleh nenek moyang mereka. Nah, kisah itu bisa dibaca di Keluaran 19 dan 20. Silakan nanti baca Keluaran bab 19 dan 20, bagaimana Allah dan bangsa Israel mengikat janji di Gunung Sinai melalui perantaraan Nabi Musa saat itu. Bahwa sejak saat itu, Yahweh akan menjadi Allah mereka dan bangsa Israel menjadi hambanya atau umatnya Yahweh. Nah, makanya Elia datang sebelum bertanding, dia bertanya lagi kepada bangsa Israel. Ya, komitmennya benar-benar apakah masih mereka pegang? Berapa lama lagi kamu bertimpang dan bercabang hati?
Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Jadi Elia benar-benar mempertanyakan komitmen dari bangsa Israel. Karena nenek moyang mereka sudah berjanji, ya benar-benar menyatakan bahwa Yahweh itu adalah Tuhannya mereka dan segala keturunannya, dan bangsa Israel merupakan umat kesayangan Yahweh. Yaitu kalau ada yang tanya, di Alkitab di mana sih yang menunjukkan pertama kali Yahweh itu adalah Tuhan bagi bangsa Israel dan bangsa Israel merupakan umatnya Yahweh. Nah itu silakan baca Keluaran 19 dan 20. Ya itu pertama kali itu ya. Bagaimana mereka mengikat perjanjian. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi 1 lawan 450. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Nah, Tuhannya huruf kapital semua ya, Ibu Bapak ya. Ini berarti terjemahan dari kata YHWH. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa yang dimaksud adalah Yahweh. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Jadi peraturannya udah jelas tuh. Kalau misalkan persembahannya ada yang dilahap oleh api, maka api itulah Allah. Dan ialah yang memenangkan pertandingan itu. Karena Allah mereka adalah Allah yang hidup. Yang menyambar daging itu ya, yang ditaruh di bara api atau di kayu api. 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Maaf Bapak, 26 sampai dengan 46, tolong dilanjutkan ya, saya mau minum dulu. Silakan. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil Nabi Baal dari pagi sampai setengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengecek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu."
Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Oke, terima kasih, Bu Ria, sangat baik sekali. Sama-sama, Pak. Ya, Ibu Bapak bisa lihat ya kisahnya ya, bagaimana Elia akhirnya berhasil memenangkan pertandingan, dan akhirnya pada saat itu Allah Yahweh lah yang membakar habis korban bakaran itu, ya, lembu di atas kayu api. Sehingga pada saat itu Elia merasa bahwa bangsa Israel harus tahu karena mereka melihat kejadian itu. Ya, maka ayat 39 tuh. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Nah, ini nama Elia ya. Ya, Tuhan dialah Allah, ya kan? Tuhan kan Yahweh ya. Yahweh adalah Allah. Jadi Elia benar-benar berharap bahwa mulai saat itu bangsa Israel benar-benar menyembah Yahweh. Karena mereka melihat kejadian itu secara langsung. Bahwa Allah yang hidup adalah Yahweh, bukan Baal maupun Asyera. Hanya yang bagi saya yang sangat disayangkan adalah ayat yang ke-40 tuh. Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah, pertanyaannya, apakah Allah suka dengan perbuatan Elia ini? Ya kan, padahal kan di awal itu mereka hanya adu tanding, bukan perang sungguhan. Tetapi yang terjadi karena Elia merasa berada di atas angin, dia berhasil memenangkan pertandingan itu, jadi seakan-akan dia punya hak untuk membunuh
450 Nabi Baal itu. Nah, ini yang menjadi permenungan kita bersama, Ibu Bapak. Ya. Nah, lalu dalam adu tanding dengan para Nabi Baal tersebut, Tuhan menjadi pemenangnya. Yahweh menjadi pemenangnya. Merasa dirinya menang, Elia menangkap dan membunuh para Nabi Baal itu di sungai Kison. Elia kejam, mungkin saja. Ia begitu bersemangat karena ia merasa keyakinannya itu benar. Nah, ini artinya beriman tapi tidak menggunakan akal budi gitu ya Ibu Bapak ya. Tidak berhikmat gitu ya. Semuanya dihajar ya kan. Karena merasa apa yang diperbuatnya itu benar. Seperti tokoh dalam perjanjian baru siapa? Yang bebas membunuh, menganiaya dan berpikir bahwa tindakannya itu benar? Paulus. Iya, betul. Paulus. Paulus. Nah, seperti Paulus juga kan. Paulus merasa bahwa apa yang ia lakukan itu benar menurut hukum Taurat kan. Karena telah membunuh orang-orang yang dianggapnya tidak menghormati Yahweh ya, atau menghina Yahweh. Jadi itu bisa dikatakan kalau sekarang bahasanya orang kafir, darahnya halal. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagi Nabi Elia, Nabi-Nabi Baal itu layak untuk dibunuh. Ya. Ia yakin bahwa tindakan yang brutal itu bisa menyenangkan Allahnya. Ia berpikir bahwa apapun yang bertentangan dengan Tuhan harus dilenyapkan dari muka bumi. Nah, ini pemikiran dari Elia. Bahwa apa yang ia lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, meskipun tindakannya itu bisa dikatakan kejam. Dan dia punya pendapat dan pikiran bahwa kalau misalkan segala hal, segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah itu harus dibasmi sampai akar-akarnya. Ini cara berpikirnya Nabi Elia. Nah, apakah Tuhan memang menghendaki apa yang dilakukan Elia? Senangkah Tuhan dengan Elia yang brutal itu? Apakah Tuhan membutuhkan para pembela bagi dirinya? Nah, ya kita buat nanti FPT, Front Pembela Tuhan, atau FPY, Front Pembela Yesus. Apakah Yesus butuh dibela? Nah, itu ya. Dan Tuhan seperti apakah yang tertanam dalam pikiran Elia sehingga ia bertindak demikian? Jangan-jangan Elia keliru dalam memahami Tuhan. Nah, ini teman-teman dan Ibu Bapak yang saya mau tekankan. Ini yang saya bilang perspektif berbeda. Saya ingin memunculkan seorang tokoh nabi dari sisi kelemahannya. Bahwa ternyata Elia keliru dalam memahami Tuhan. Seorang nabi pun bisa keliru dalam memahami Tuhan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Apalagi kita hanya umat biasa. Ya, jadi seorang nabi, seorang utusan Allah pun bisa keliru dalam memahami Allah. Apalagi kita yang hanya umat biasa. Ya. Nah, berikutnya. Elia mengimani sosok Yahweh sebagai pahlawan perang. Ia termasuk golongan yang konservatif. Ya, yang mewarisi tradisi pemikiran leluhurnya. Yahweh adalah Allah yang maskulin. Jadi di benaknya Elia, Yahweh itu digambarkan sosok yang maskulin. Makanya nggak heran juga kita itu secara tidak sadar Allah itu digambarkan seperti pria tua yang berjanggut putih. Nah, ya. Padahal Allah itu tidak berjenis kelamin, ya kan? Tapi selalu digambarkan sebagai sosok yang tua, rambutnya putih, janggutnya putih, ya. Maka disebut Allah Bapa, ya. Maka dengan sebutan Allah Bapa itu secara tidak sadar digambarkan Allah Bapa itu ya laki-laki. Nah, ya, bahwa Allah Bapa itu kuat sisi maskulinnya, padahal tidak demikian. Ya, nah, Elia itu punya pendapat bahwa Allah itu kuat dan perkasa, dan ia sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Ini gambaran mengenai Yahweh menurut Elia. Gambaran inilah yang terpatri dalam benak Elia. Sehingga ia tidak bisa toleran dengan segala sesuatu yang berlawanan dengan karakter maskulin, yaitu karakter feminin. Jadi dia tidak bisa menerima karakter-karakter Allah yang feminim. Allah yang menangis,
Allah yang bersedih, dia tidak bisa menerima itu. Karena di benaknya Elia, Allah itu adalah Allah yang jagoan, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang benar-benar sangat maskulin. Ya, nggak cengeng, ya. Sehingga pemikiran-pemikiran seperti inilah yang nantinya akan diporak-porandakan oleh Allah sendiri. Ya, maka selanjutnya saya tulis, sayangnya Elia keliru. Mengapa? Sebab hanya melihat satu sisi dari Allah. Ia tidak melihat sisi-sisi lain yang tak terhitung. Elia menutup dari sisi Allah yang lain seperti Allah yang lembut dan feminim. Nah, ini bisa masuk ke sosok Tuhan Yesus. Yesus kan lemah lembut. Betul nggak? Yesus kan di apa-apain ya diem aja. Nah, makanya orang-orang Israel itu nggak percaya Yesus itu adalah putra Allah. Oh, dia apa-apain diem kok. Ya, difitnah diem, disakitin diem, dipukul diem. Ya kan? Jadi ini bukan gambaran Allah menurut orang-orang Israel. Ya, Mesias menurut gambaran orang-orang Israel itu yang menunggang kuda, yang punya kerajaan seperti Daud. Enggak seperti Yesus menungganginya apa? Keledai. Ya. Keledai, ya, bukan kuda. Jadi sangat jomplang sekali, sangat bertolak belakang. Ya. Ini sosok Yesus yang feminim. Yesus itu kan lemah lembut, ngomongnya lemah lembut, ya. Lalu apalagi dia nggak suka, pernah nggak dengar Yesus dia pernah marah memang, tapi pernah nggak dia bentak-bentak dengan kata-kata yang kasar? Nggak pernah. Ya, yang pernah itu Paulus. Paulus itu kalau ngomong ceplas-ceplos, ya. Benar-benar apa adanya sekali itu Paulus kalau ngomong. Nah, kalau Yesus itu lemah lembut dia menjaga sekali karena dia tahu bahwa dia adalah putra Allah, ya. Jadi ini gambaran Allah yang maskulin tapi juga ada Allah yang feminim. Yesus juga pernah menangis. Ya kan, Allah kok menangis. Nah, ya. Jadi Yesus juga pernah kecewa enggak? Pernah. Ya, bersama dengan para muridnya kan dia kecewa kan. Ya, Yesus juga pernah menderita. Jadi ini gambaran Allah yang feminim. Enggak seperti yang Elia gambarkan yang maskulin, yang selalu melawan, yang selalu menang dalam peperangan. Nah, maka tak mengherankan nabi-nabi Baal dan Asyera sangat dibencinya, bahkan dibunuh karena penolakannya terhadap sosok lembut dan feminim. Karena Baal dan Asyera itu tampil sebagai Allah yang feminim. Jadi Elia itu membunuh para nabi Baal itu karena Elia itu sangat membenci dewa Baal dan juga Asyera. Karena menurut Elia, Baal dan Asyera itu sangat feminim. Jadi nggak cocok tuh di benaknya Elia Allah seperti ini. Sehingga Nabi Baal dibunuh olehnya. Nah, kemudian pergolakan batin Elia. Nah, setelah membunuh para Nabi Baal itu, Elia sepertinya mengalami pergolakan batin seperti di atas, ya. Di satu pihak, ia begitu menyatu dengan karakter maskulin. Ya, lihat aja, Elia terlihat keras, tangguh, tidak kenal takut, tegar dan kuat. Jadi kita tadi baca kan bagaimana pada saat dia berperang melawan 450 Nabi Baal, dia itu benar-benar sangat luar biasa. Dia berani, dia keras, dia tangguh, dia nggak kenal takut. Coba aja kita baca tuh ayat yang ke-37. Dimulai dari 36 dulu. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ini dengan gagah berani nih. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Dengan gagah dia bilang seperti itu. Ya, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lihat, tidak ada ketakutan sama sekali dalam diri Elia. Dengan gagah, dengan keras, dengan tangguh, dengan kuat, dia berani melawan Nabi Baal dan berseru kepada Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Nah, ya. Sekarang kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Satu orang volunteer tolong bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Oke, terima kasih Kak Nina. Lihat Ibu Bapak perbedaannya. Tadinya dia sangat gagah, tadinya dia sangat berani, tapi tiba-tiba pada saat dia mendengar kabar bahwa Ratu Isabel akan membunuhnya, dia menjadi sangat takut. Di mana Elia yang gagah berani? Di mana Elia yang tadinya berani menghadapi 450 Nabi Baal? Hanya ketemu dengan satu perempuan, dia nggak berani. Ayo, mana keberanian Elia? Tiba-tiba lenyap. Bahkan di ayat yang terakhir tadi, ayat yang keempat, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Padahal sebelumnya dia dengan gagah berani mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allahku. Dan dengan gagah berani membunuh 450 Nabi Baal. Tapi setelah Ratu Isabel tahu bahwa ternyata Elia membunuh 450 Nabi Baal, dia marah dan akhirnya mengancam Elia bahwa nasibnya akan seperti 450 Nabi itu. Elia menjadi takut. Padahal dia punya Tuhan loh. Kenapa dia takut? Kan dia sudah bisa membuktikan bahwa Yahweh yang ia sembah itu Yahweh yang hidup. Yahweh yang nyata. Kenapa dia takut dibunuh? Inilah pergolakan batin seorang Nabi Elia. Dia memang gagah perkasa, tapi ternyata dia takut sama seorang perempuan. Ya, kalau Elia istrinya galak, ini suami yang takut istri ini. Dia takut dengan dengan Isabel. Isabel itu istri dari Raja Ahab ya, Ibu Bapak ya. Raja Ahab itu Raja Yehuda. Jadi Elia ini berkarya di Yehuda, ya, kerajaan selatan. Ya, ibu kotanya Yerusalem. Ya. Nah, makanya pada saat itu Elia mengalami ketakutan dan akhirnya dia lari ke padang gurun. Maka tema kita masuk sekarang Elia dan padang gurunnya. Nah, ini ya, dia masuk ke padang gurun. Saya tulis di slide, saya lanjutkan. Di lain pihak, sebenarnya Elia belum bisa menerima karakter feminim dalam dirinya. Ternyata dia takut kepada Isabel, bukan takut dibunuh, tapi dia takut menerima kenyataan bahwa yang dihadapi adalah sosok feminim, yaitu seorang Ratu Isabel. Kemudian ia memproyeksikan dengan melakukan tindakan destruktif.
Destruktif itu merusak ya, lawannya konstruktif. Tindakan destruktif kepada orang lain yang membangkitkan sosok feminim yang ditolaknya, yaitu ritual Baal Asyerah dan para nabinya. Elia tampak garang ketika menghadapi Raja Ahab, karena sama-sama maskulin. Ya, bahkan tanpa didampingi seorang teman, ia berani menantang 450 nabi Baal yang semuanya laki-laki. Tetapi ketika berhadapan dengan sosok feminim, yaitu Isabel, istri Raja Ahab, keperkasaannya secara tiba-tiba runtuh. Jadi Ibu Bapak, inilah kelemahan Nabi Elia, bahwa dia tidak bisa menerima sisi feminim dalam dirinya. Artinya bahwa Elia tidak bisa atau belum bisa menerima kelemahan-kelemahannya. Nah, akhirnya dia berjumpa dengan kelemahannya sendiri dalam wujud seorang Ratu Isabel. Jadi Ratu Isabel itu sebenarnya cerminan kelemahan dari seorang Nabi Elia, yaitu sisi feminim. Nah, Elia tidak berani menghadapi Ratu Isabel karena dia tidak berani melihat sisi feminim dalam dirinya. Karena kalau dia melihat Ratu Isabel, dia melihat sisi feminim dalam dirinya. Dan dia tidak bisa menerima itu. Sehingga keperkasaannya, kekuatannya, keberaniannya menjadi runtuh seketika. Itu kelemahan seorang Nabi Elia. Belum bisa menerima kekurangannya, yaitu sisi feminimnya. Jadi kalau kita di sini banyak yang ibu-ibu atau perempuan punya sisi maskulin, ya terimalah itu. Misalkan suka berantem, ya terimalah itu, ya bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita, ya. Atau misalkan saya sebagai laki-laki, misalkan saya suka dandan, ya. Nah tapi dandan saya misalkan untuk keperluan apa, gitu ya, terimalah itu. Bukan hanya hal-hal yang berbau maskulin saja, tetapi ada sisi feminim. Kalau saya mau menangis, saya harus menangis misalkan. Laki kok nangis. Nah kalimat-kalimat itu kan kalimat-kalimat yang ngaco gitu kan. Memang laki nggak boleh menangis gitu kan. Ayo laki kok cengeng. Nah kalimat-kalimat ini sebenarnya kalimat-kalimat yang tidak baik untuk dikatakan. Ya bahwa setiap dari kita punya sisi feminim dan sisi maskulin. Ya, kalau misalkan saya punya teman laki-laki lagi patah hati, saya selalu bilang, kalau kamu mau nangis, nangislah, jangan ditahan-tahan. Enggak lah, malu lah bro, cowok kok nangis. Loh, kamu salah. Kita semua manusia punya perasaan. Kalau pengen nangis, ya nangislah. Karena air mata itu karunia kesembuhan. Berapa banyak orang yang menjadi sembuh karena menangis. Nah, ya, secara emosi sangat menolong air mata itu. Ya. Atau misalkan ada cowok-cowok nih, karena keperluan syuting harus di make up, harus dandan. Kayak boyband BTS yang kemarin McD rame banget ya di Jakarta. Saya nggak tahu di kota-kota lain tuh sampai ngantri parah banget ya. Karena demam BTS, ARMY katanya. Nama fansnya ARMY BTS ya. Mungkin anak-anak dari ibu bapak ada salah satu fansnya, ya. Nah mereka kan cowok-cowok yang dandan kan, tapi ya itulah sisi feminim gitu kan. Itu untuk keperluan syuting, ya kan. Jangan pikir bahwa nggak mau dandan, cowok kok dandan. Nah nggak juga seperti itu, bahwa lihat kebutuhannya, ya. Kalau memang butuh nangis ya nangislah, ya. Yang namanya juga manusia gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai perempuan, kalau kita mau marah, misalkan kesel gitu kan, marah gitu kan, janganlah nanti orang-orang takut, masa aku nggak lemah lembut, aku kan perempuan, aku kan wedok, ya nggak seperti itu, ya kan. Atau misalkan perempuan pakai celana jeans, ya kan jarang pakai rok, ya itu menjadi bahan omongan juga. Nah seringkali seperti itu. Maka malam hari ini kita belajar bahwa kita punya sisi feminim dan sisi maskulin, ya, dan kita nggak bisa menolak kedua sisi ini, dua-duanya harus kita terima. Ya, sama seperti Elia, dia tidak bisa dan dia tidak berani menerima kenyataan bahwa dia punya sisi feminim. Kenapa? Karena gambarannya Allah itu Allah yang maskulin, sehingga dia merasa bahwa dia juga
sosok maskulin, bukan feminin. Maka pada saat berjumpa dengan Ratu Isabel, dia takut. Bukan takut karena ratunya, orang rajanya aja dia lawan, suaminya Raja Ahab. Ya, apalagi cuma sekelas ratu. Ya, jadi bukan karena dia ratunya, ya, tetapi dia takut karena Ratu Isabel ini perempuan. Jadi dia takut menghadapi nanti meluap ke permukaan sisi femininnya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Misalkan kayak siapa, si A misalkan, nggak mau pacaran lagi. Loh kenapa? Bukan karena tidak ada lagi sosok yang baik, bukan tidak ada lagi pria yang baik atau perempuan yang baik, tapi dia tidak mau pacaran lagi karena dia takut nanti terluka lagi. Nah, sehingga dia tidak mau pacaran lagi. Sama seperti Elia, dia tidak mau menghadapi Isabel, bukan karena takut dia ratu, tapi takut menghadapi kenyataan, jangan-jangan nanti dia terkuak lagi sisi femininnya. Ya, sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, kemudian krisis hidup Elia. Elia begitu takut dengan Isabel yang merepresentasikan sosok feminin. Sebenarnya tidaklah mungkin Elia begitu berani menghadapi 450 orang Nabi Baal, namun begitu takut dengan seorang Isabel. Itu nggak mungkin. Bayangin sih Ibu Bapak, 450 orang laki-laki dilawan sendirian. Dia berani loh, malah dikejar-kejar tuh nabi-nabinya. Tapi giliran ketemu satu orang perempuan, dia takut. Jadi ini nggak masuk akal. Nah, maka saya tulis di situ. Ada sesuatu yang dia takuti dan dia tolak. Bukan Isabel, melainkan kelemahannya. Elia tidak bisa menerima karakter feminin dalam dirinya yang sering dianggap lemah dan tidak berdaya. Elia lari dan tidak berani menghadapi kenyataan. Jadi, bukan hanya Yunus yang lari, Elia juga lari. Ya. Kalau Yunus lari karena Yunus nggak mau memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe yang menurutnya bangsa kaum kafir. Ya, kerajaan Asyur kan Niniwe. Jadi ya Yunus nggak mau, makanya Yunus lebih baik kabur. Nah, kalau Elia, dia lari, dia kabur karena dia tidak berani menghadapi kenyataan. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan, seorang nabi besar juga pernah mengalami takut menghadapi kenyataan. Nah, kalau kita pernah mengalami takut menghadapi kenyataan, itu sangat manusiawi. Nabi aja takut. Itu loh ya. Jadi kalau misalkan kita, aduh aku takut nih. Terus ada teman yang kasih semangat, jangan takut Tuhan menyertai. Ya nggak segampang itu. Ya kan? Saya kalau misalkan dengar, bro tolongin gue dong, gue takut. Ya nggak apa-apa. Ya lu takut wajar. Saya selalu bilang seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau saya bilang jangan takut, nah saya tidak menghargai sisi feminim dari teman saya itu. Ya, lalu kalau ada teman-teman cowok yang nangis gitu kan karena masalah sepele, saya nggak pernah bilang lu gitu aja nangis, cengeng banget sih lu. Nah, ya saya kalau ngomong seperti itu berarti nggak menghargai sisi feminim dari sahabat saya. Atau ada teman saya perempuan itu beberapa ada yang kayak laki, Ibu Bapak, ya bawaannya itu tomboy bahasa gampangnya ya. Tapi saya nggak berani bilang bahwa lu kok tomboy banget sih. Meskipun saya tahu kalau saya ngomong seperti itu dia nggak akan marah. Tapi lebih kepada sayanya bagaimana saya menghargai sisi maskulin yang ada dalam diri teman saya yang perempuan. Ya, misalkan ada di sini ibu bapak yang rambutnya dipotong cepak tuh, ya, kayak cowok, ya kan? Ih, lu kayak gitu kok kayak cowok sih? Ya nggak apa-apa, kenapa? Ya kan? Nah, inilah hal-hal yang memang sebaiknya kita belajar dari seorang Nabi Elia. Bagaimana Elia ternyata gagal untuk memahami Yahweh yang hanya dilihat sisi maskulinnya, tanpa melihat sisi feminimnya. Maka malam hari ini kita melihat bahwa
Elia tidak berani menghadapi kenyataan karena dia tidak berani menerima kelemahannya, yaitu sisi feminim yang seringkali dianggap lemah dan tidak berdaya. Sampai sini cukup jelas, Bu Bapak? Jadi krisis hidup Elia itu adalah dia tidak bisa menerima sisi feminimnya. Itu kelemahan Elia. Dia seorang nabi besar, nabi hebat, dia naik ke surga, tapi ternyata dia tidak berani menerima sisi feminimnya. Permenungan buat kita adalah pada saat kita diminta untuk pelayanan di paroki atau di persekutuan doa atau di komunitas, ya misalkan kita seksi konsumsi, ya saya deh diminta untuk seksi konsumsi, saya laki-laki, langsung saya menolak, gua kan pria, ya gua nggak bisa seksi konsumsi, padahal seksi konsumsi belum tentu harus bisa masak kan, tapi sudah menolak duluan. Nah, jangan-jangan di alam bawah sadarnya saya belum bisa menerima sisi feminim saya. Jelas ya Bu Bapak ya? Atau saya diminta menjadi sekretaris dan bendahara yang pada umumnya pekerjaan perempuan. Lalu saya langsung jawab, enggak lah, gua kan laki. Sekretaris bendahara kan perempuan. Nah, secara tidak sadar sebenarnya saya belum bisa menerima sisi feminim dalam diri saya. Ya, sehingga saya secara tidak sadar langsung berpendapat itu kan pekerjaan perempuan. Ya, seperti misalkan saya nih, kami istri saya kerja setiap Selasa sampai dengan Jumat, saya punya usaha ya, tetapi karena online toko sudah tutup kan, jadi saya bisa nyambi sambil urus anak gitu kan. Dan mungkin beberapa teman berpikir, lu kan cowok, ngapain lu urus anak, itu kan pekerjaan perempuan. Tapi saya nggak punya pemikiran seperti itu, saya nggak punya cara pandang seperti itu. Ini anak-anak saya, anak istri saya, ya harus kami berdua yang mengurusnya, nggak peduli perempuan atau laki-laki. Ya, jadi saya menghargai sisi feminim dalam diri saya. Ya, saya merawat anak saya dari pagi sampai dengan sore, mengganti popok, ya, suapin, ya, memandikan, ya, kasih bedak, kasih minyak angin, bukan minyak angin sih, minyak telon gitu ya. Lalu sisir rambutnya itu saya juga, ya, nggak cuma istri saya. Lalu teman saya ada yang komentar, hebat lu kok, ya kan laki bisa kayak gitu. Lu kita semua bisa kok, cuman kita itu tidak menghargai dan tidak mau menerima sisi feminim dalam diri kita. Nah ya, sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Jelas ya? Atau misalkan ibu-ibu yang menjadi apa ya bisa dikatakan wanita karir, kamu kok kerja sih, perempuan itu kan harusnya kan di dapur aja, ngurus suami, ngurus anak, ngapain kamu kerja capek-capek. Nah itu juga seringkali jadi bahan omongan kan. Nah namun sekarang kan berbeda, bahwa bekerja itu bukan hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga bisa bekerja. Cukup jelas Ibu Bapak ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, akhirnya Elia melarikan diri ke padang gurun. Di situ ia merasakan dirinya sebagai manusia yang lemah dan rapuh. Nah, ini. Jadi Elia itu mengalami fase di mana dia lari ke padang gurun. Ingat padang gurun tuh, ya tempatnya kalau menurut Alkitab iblis. Ya, tempatnya iblis di padang gurun. Ingat ya tradisi Yom Kippur ya, ada 2 korban yang dipersembahkan, yaitu korban bakaran
Satunya lagi korban penghapus dosa. Nah, kalau korban penghapus dosa itu kambing yang sudah ditumpangin tangan oleh orang yang menumpangkan tangan, transfer dosa itu ya. Nah, itu kambing yang sudah penuh dengan dosa orang itu dibuang ke padang gurun. Ya, karena disitulah tempat iblis bernaung katanya, yaitu padang gurun. Ya, oke. Elia melarikan diri ke padang gurun. Di situ ia merasakan dirinya sebagai manusia yang lemah dan rapuh, sebab ia berhadapan dengan dirinya secara langsung. Jadi Ibu Bapak, yang mengenal diri kita sesungguhnya adalah Tuhan dan kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdiam diri, nah ini penting nih, ya. Maka doa kontemplatif itu menjadi sangat penting. Ya, doa rosario, meditasi itu menjadi sangat penting. Kita berdiam diri, kita langsung berjumpa dengan diri kita yang sebenarnya. Tidak ada musuh lagi yang bisa dia taklukkan. Satu-satunya musuh yang tersisa adalah sisi feminisme yang ada dalam dirinya sendiri. Yang selama ini ditekan dan ditolak dengan cara menghancurkan segala sesuatu yang bernuansa feminin. Jadi sebenarnya musuh satu-satunya yang tersisa bagi Elia itu bukan Isabel, bukan Raja Ahab, melainkan dirinya sendiri. Yaitu siapa? Sisi feminismenya, sisi femininnya, yang selama ini ia tolak dan ia tekan. Maka Ibu Bapak, ini juga yang harus kita ingat, bahwa kalau ada sesuatu yang sebenarnya tidak kita suka, sesuatu yang kurang sreg, jangan kita tekan. Ih, aku kan anak Tuhan, nggak boleh marah, ya kan? Aku kan anak Tuhan, nggak boleh sedih. Nah, itu artinya kita menekan perasaan kita. Dan seakan-akan enggak, itu tidak menghilang Ibu Bapak, itu mengendap. Yang sewaktu-waktu seperti bom waktu akan meledak. Dan itu yang sangat berbahaya. Maka kalau kita ada perasaan nggak serak sama orang lain, kita minta hikmat sama Tuhan bagaimana caranya menyampaikan. Jangan kita stres, kita tolak. Jangan marah, nggak boleh marah. Nggak seperti itu, ya. Itu berarti nggak menghargai sisi feminisme, ya, nggak menghargai kelemahan kita. Tetapi kita terima, saya juga marah, saya juga manusia biasa. Nah, sehingga kalau misalkan kita ketemu romo-romo yang suka marah-marah, kita nggak kaget. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi kita tahu, oh ternyata memang itulah sisi feminisme dari Romo A. Gitu ya. Tapi kalau misalkan marahnya sudah destruktif, sudah menyakiti, sudah merusak, nah ini yang nggak boleh. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kelemahan kita jangan ditekan. Karena kalau ditekan itu bukannya hilang, tetapi hanya mengendap. Makanya kalau seminar atau retret hidup dalam Roh Kudus, itu kan pada jumpalitan tuh waktu pencurahan Roh Kudus. Ya, manifestasinya aneh-aneh. Yaitu kenapa? Karena banyak perasaan-perasaan ditekan sehingga mengendap. Seminar penyembuhan luka batin. Wow, guling-guling segala macam, dikira kerasukan. Padahal itu karena luka batin yang sudah terlalu banyak dan dalam. Jelas ya Ibu Bapak ya. Maka kita belajar dari hidupnya Elia, kita butuh ke padang gurun. Ya, karena padang gurun itulah tempat apa? Ada yang ingat? Sekitar kapan ya? 2 minggu lalu ya? Coba buka Lukas 3 ayat 2. Silakan.
Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Oke, datanglah apa? Bu Lita? Datanglah firman Tuhan Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Oke, jadi di padang gurun datanglah Suara firman Allah. Firman. Ya, jadi ayo kita seperti Nabi Elia masuk ke padang gurun kita. Karena di padang gurun itu kita bisa langsung bisa katakan tanpa terganggu ya, karena kita berdua dengan Allah, benar-benar langsung merasakan sapaan dan suara Allah. Ya, padang gurun itu kehidupan doa yang benar-benar dalam. Ya, tanpa terganggu, kita benar-benar dapat fokus, kita benar-benar hanya berdua dengan Allah. Ya, maka memang baiknya doa ini kalau kita benar-benar mau intens, ya malam hari ya, pada saat sudah tidak beraktivitas lagi, dan sudah pada tidur semuanya, sehingga tidak ada yang manggil-manggil, gitu ya. Nah, coba masuk ke dalam padang gurun kita masing-masing. Kita benar-benar berdoa, minta hikmat sama Tuhan, ya, apa yang harus saya lakukan di kala pandemi, dan seterusnya. Ya, semalam saya doa sambil nangis, Ibu Bapak. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya nangis, gitu kan. Saya mohon belas kasih Tuhan terhadap dunia, karena pandemi COVID begitu parah, terlebih untuk Indonesia dan Jakarta. Saya tadinya nggak mau nangis gitu kan, tapi waktu doa kok saya tiba-tiba nangis gitu. Ya, akhirnya saya biarkan diri saya hanyut dalam dekapan kasih Tuhan, dan saya merasa bahwa Tuhan benar-benar mencintai dunia ini, mencintai manusia, dan ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan setelah pandemi. Maka kita sebagai umat beriman diminta untuk terus percaya, berharap, dan terus memohon kepadanya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua ya Ibu Bapak ya, masuk ke padang gurun di tengah situasi yang serba tidak pasti. Itu sangat menyedihkan. Ya, 2 minggu lalu paman saya meninggal karena COVID dengan keadaan isolasi mandiri ya. Itu di kamar di Bandung ya. Aduh, sedih banget. Beliau minta oksigen, tetapi rumah sakit penuh dan sangat kesulitan tabung oksigennya, sehingga belum dapat tabung oksigennya, beliau sudah meninggal di kamarnya. Ya, dan ini benar-benar mengejutkan kami sekeluarga, ya, karena paman kami ini sangat baik, ya, tapi memang keadaannya seperti itu kan. Terus mertua saya juga positif dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi, bahwa memang keadaan dunia serba tidak pasti, maka kita sebagai umat beriman harus benar-benar selalu hidup di dalam padang gurun. Karena di situ firman Allah dapat langsung kita dengarkan. Ya, maksudnya Allah yang berkata-kata, bukan firman Allah dalam kitab suci ya, nggak menggantikan itu ya, jangan salah tangkap ya. Maksudnya Allah yang ingin menyapa kita secara personal, itu dapat kita dengarkan secara lebih baik kalau kita masuk ke padang gurun kita. Oke? Nah, ternyata sisi feminim itu adalah sisi yang bisa dikatakan musuh terkuat, bahkan lebih kuat daripada Elia, yaitu sisi feminimnya. Nah, Ibu Bapak, ini yang menjadi tantangan kita semua. Kelemahan itu menjadi musuh terkuat dalam hidup kita. Kelemahan kita itu seringkali menggerogoti kita, membuat kita nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena kita menolak, tidak mau menerimanya. Ya, maka sebaiknya kita menerima kelemahan dan juga kelebihan kita. Ya, teman-teman, saya tahu bagaimana saya punya kelemahan. Ya, saya itu lemah balas WA. Kalau saya lagi di depan laptop, saya lagi WA-an, saya bisa langsung balas tuh cepat, ya. Tapi kalau tiba-tiba saya banyak kerjaan, padahal saya sudah baca WA, saya bisa lupa berhari-hari. Karena ada satu teman sampai kecewa dengan saya, karena saya nggak balas WA-nya.
Ya, itu kelemahan saya. Maka kalau misalkan ada teman saya yang tahu saya seperti apa, selalu diingatkan, oh jangan lupa balas WA. Oh iya, sorry. Kayak hari ini, Steffi dari KAS itu WA saya kan. Karena kan saya diminta untuk bawa seminar teologi tubuh ya kalau nggak salah. Ya, dia minta profil saya kan. Saya janji akan kirimkan segera. Tapi saya kelupaan sekitar 2 hari yang lalu. Hari ini dia WA saya ingatkan, oh jangan lupa, oh iya Vi, sorry, saya akhirnya langsung kirimkan. Nah itu kelemahan saya, ya. Dan ini harus selalu saya ingatkan kepada diri saya. Kalau saya harus segera mungkin baca WA dan balas langsung agar saya nggak lupa. Ya, itu Ibu Bapak. Nah, dalam ketakutan dan keputusasaannya dia ingin mati. Nah, ini terakhir. Perjalanan di padang gurun. Allah tidak meninggalkan Elia dalam krisis hidupnya. Ketika masih bergulat dengan krisis di padang gurun, nah ini menarik nih. Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Elia. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan Elia sendirian. Ya, di padang gurun Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia makan dan minum dari pemberian malaikat itu, namun selanjutnya ia berbaring lagi, sepertinya semangat hidup Elia sudah habis. Jadi udah gak ada semangat lagi dia. Bayangin, seorang nabi kok gitu ya? Ya, nabi yang musuhnya adalah dirinya sendiri. Ya. Makanya benar kata orang, musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Ini Elia sampai nggak berani menghadapi kenyataan hidup. Padahal dia sudah ditolong sama Allah melalui malaikat. Tapi dia tetap berbaring, nggak punya sempat untuk hidup lagi. Ini seorang nabi loh Ibu Bapak. Dan ini jarang dibahas. Yang dibahas adalah kehebatan Elia yang mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi jarang sekali orang yang berani membahas kelemahan dari seorang Elia. Elia tidak berani menghadapi kelemahannya sendiri. Dia takut. Sehingga dia tidak punya semangat lagi untuk hidup. Bayangin Ibu Bapak. Seorang nabi nggak punya semangat lagi buat hidup. Padahal dia tahu Allahnya itu Allah yang hidup. Buktinya apa? Malaikat datang nolong dia. Bisa dibayangkan Ibu Bapak. Ya, betapa menyedihkan hidup ya dari seorang Nabi Elia. Sangat menyedihkan. Dia perkasa tiba-tiba menjadi pribadi yang kesakitan. Lalu malaikat datang lagi dan memintanya untuk berjalan selama 40 hari dan malam ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Silakan nanti baca ayat 5 sampai dengan 8. Jadi Ibu Bapak tolong ingat 40 itu angka yang bukan 40 secara pasti ya. Ya, saya pernah jelaskan ini ya, 40 itu merupakan angka simbolis dari Alkitab ya, menunjukkan waktu yang cukup lama. Bangsa Israel masuk ke tanah terjanji 40 tahun ya di padang gurun. Nuh membuat bahtera 40 tahun. Ya. Lalu Daud berkuasa 40 tahun. Ya. Lalu siapa lagi? Yesus. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, jadi angka 40 itu jangan diartikan benar-benar Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Siapa yang ngitung? Siapa yang ngitung Yesus 40 hari 40 malam puasa? Yesus saja mungkin nggak ngitung. Ya. Jadi angka 40 itu ingin menunjukkan bahwa Yesus berpuasa cukup lama. Nah, malaikat datang dan minta kepada Elia untuk berjalan ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam. Artinya berjalan dengan cukup lama. Nah, padang gurun adalah tempat untuk melatih pengenalan akan dirinya sendiri dan bertemu dengan Allah. Silakan catat Ibu Bapak ya.
dengan memerintahkan Elia melewati padang gurun sebelum bertemu dengan Allah. Perhatikan, Allah ingin mendidik Elia agar menjadi lebih dewasa dan beriman. Jadi sebelum berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb, ya, Allah ingin Elia berproses dulu di padang gurun. Jadi sebelum kita benar-benar menghadap kepada Allah, Allah ingin kita berproses di padang gurun, yaitu di dunia ini. Makanya dunia ini disebut gereja yang berziarah. Nah, karena kita di dunia ini sedang berziarah, sedang berproses. Semoga jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi sebelum berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb, Allah ingin Elia berproses dulu di padang gurun. Sama seperti kita, sebelum masuk dalam kerajaan surga, berjumpa dengan Allah, Allah ingin kita berproses dulu di dunia ini. Berziarah dulu. Ya. Makanya gereja di dunia disebut gereja yang berjuang, gereja yang berziarah. Kalau purgatorium itu gereja yang menderita. Kalau surga itu gereja yang merdeka. Ya. Nah, di padang gurun Elia berpuasa. Dengan berpuasa ia belajar untuk melepaskan amarah dan kekecewaannya. Ya, jadi dengan berpuasa Elia belajar untuk melepaskan amarah. Bukan dipendam, tapi benar-benar dilepaskan. Kecewa jangan dipendam, tapi benar-benar dilepaskan. Ya, bahwa dalam doa, Tuhan saya kecewa sama si A, saya kesal banget. Ya nggak apa-apa, itu manusiawi. Jangan kita menekan, anak Tuhan nggak boleh marah. Anak Tuhan nggak boleh kecewa. Anak Tuhan nggak boleh terluka. Kasihan banget jadi anak Tuhan ya. Apa-apa nggak boleh. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Kadang kita itu terlalu kasihan, Ibu Bapak, kalau menurut saya ya. Ya, karena waktu itu saya pernah tuh, ya, pewarta senior saya, Fides, kamu nggak boleh marah. Kamu kan pewarta. Saya bilang, Om, saya masih manusia, Om. Kalau saya marah itu sangat manusiawi. Kalau marah saya benar-benar merusak, nah itu baru nggak boleh. Saya berani menjawab itu. Karena saya ingin meluruskan paham yang menurut saya kurang tepat. Ya, pewarta nggak boleh marah, karena pewarta itu panutan, ya kan? Lalu pewarta nggak boleh sebel, karena pewarta itu merupakan public figure, ya kan? Saya bilang nggak seperti itu. Kasihan para pewarta. Nanti nggak bisa menjadi diri apa adanya. Ya, bahwa amarahnya itu harus dikontrol, betul. Amarahnya harus diatur, itu betul. Tetapi kalau amarahnya itu tidak boleh diekspresikan, itu yang kurang tepat. Ya, oke. Nah ini ya, padang gurun adalah sekolah yang didirikan oleh Allah untuk membantu orang menemukan jati diri dan tujuan hidupnya, serta mematangkan dan mendewasakan dirinya. Seperti yang di awal sekali tadi ya, dari seorang Van Gogh. Kalau kita berani maju, ya akan ada penderitaan. Ya, tetapi justru dalam penderitaan itu, kekuatan yang terdalam akan muncul ke permukaan. Tadi sore saya pelayanan di Fakultas Kedokteran Atmajaya, Ibu Bapak. Lalu ada sesi sharing ya dari salah seorang umat. Lalu ada calon dokter yang menarik dalam sharingnya, dia bilang, saya itu sampai berdoa minta masalah sama Tuhan. Saya kaget kan, hebat juga nih, ya kan? Kenapa? Karena saya merasa kalau saya ada masalah, saya semakin rajin berdoa. Waduh, ya. Wah hebat nih orang. Jadi saya sampai berdoa minta
Tuhan kasih masalah. Karena dengan ada masalah, saya semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ya. Jadi menarik ya kalau kita dengarkan sharing dari orang, karena memang banyak yang demikian. Kalau ada masalah, baru cari Tuhan. Kalau di sini enggak ya, setiap hari carinya Tuhan. Amin. Bukan handphone ya. Oke, nah ini ya. Ini singkat aja karena sudah hampir 8:30. Di Gunung Horeb, Tuhan Allah menjumpai Elia dan bertanya kepadanya tentang pekerjaannya selama ini. Elia menjawab dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 tuh. Coba kita baca bersama. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Satu volunteer tolong bacakan yang sudah ketemu. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, terima kasih Bu Eni. Ya jelas ya, dia membanggakan diri loh. Dia memamerkan dirinya sebagai pejuang Tuhan. Jadi Elia itu ditanya oleh Tuhan Allah apa yang sudah ia kerjakan. Ada yang bocor ya? Lalu Elia memamerkan dirinya sebagai pejuang Tuhan tanpa kenal lelah. Tetapi Tuhan tidak berkomentar atas pekerjaan Elia. Perhatikan. Jadi Elia memamerkan pekerjaannya, bahwa dia sudah berhasil mengalahkan Nabi Baal. Bangsa Israel sudah meninggalkan perjanjiannya, tetapi hanya dia seorang diri yang tetap setia. Ya, itu seorang Elia yang memamerkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkomentar atas pekerjaan Elia. Karena bagi Tuhan itu nggak penting. Ia malahan menyuruhnya keluar dari gua dan berdiri di hadapan Tuhan. Nah, ini menarik nih. Ketika berada di luar, ia merasakan angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecah bukit-bukit batu, gempa dan api. Saya bacakan biar cepat. Ayat 11 dan 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Jadi tidak ada Tuhan dalam angin yang besar. Ya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Jadi dalam sesuatu yang besar-besar, yaitu api, gempa, angin yang besar, Allah tidak ada. Lalu yang berikutnya. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi Tuhan Allah hadir melalui angin sepoi-sepoi. Tahu ya Ibu Bapak yang angin sepoi-sepoi ya? Angin yang buat ngantuk, AC, angin cepoi-cepoi katanya kan. Nah itu ya, jadi sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jadi inilah gambaran Allah yang tidak ada di benak Nabi Elia. Allah yang tidak hadir dalam gempa, Allah yang tidak hadir dalam api, Allah yang tidak hadir dalam angin yang hebat. Tetapi Allah yang hadir dalam angin yang sepoi-sepoi. Angin yang lemah lembut, bukan angin yang keras. Nah, ini adalah gambaran Allah yang sebenarnya tidak diimani oleh Elia sebelumnya. Karena Elia selalu mengimani Allah yang maskulin,
Allah yang kuat. Nah, akhirnya ketika Allah berbicara melalui angin yang sepoi-sepoi basah ini, inilah saat di mana situasi dikuasai oleh keheningan semata. Semua serba hening. Allah hadir dalam keheningan. Ini kata-kata dari Mother Teresa kan. Allah hadir dalam keheningan. Ketika berhadapan dengan kehadiran Allah, Elia harus menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Dalam keheningan itu, sosok Allah yang ia yakini dahulu menjadi runtuh. Jadi Elia selama ini salah kaprah. Ternyata dia hanya mengerti Allah satu sisi. Bahwa ada loh sisi yang lain, yaitu Allah yang feminim, Allah yang lemah lembut, Allah yang hadir dalam angin yang sepoi-sepoi basah, Allah yang hadir dalam keheningan, bukan kebisingan, dan sebagainya. Jadi, sosok Allah inilah yang akhirnya membuat keyakinan Elia yang sebelumnya menjadi runtuh. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, pejuang Allah yang sejati perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Ia sebaiknya mengalami krisis dan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Orang perlu menemukan gambaran Allah yang benar berdasarkan pengalaman rohaninya, dan bukan hanya dari apa yang diajarkan oleh guru, pastor, dosen, ataupun teolog. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka saya mengajak Ibu Bapak di SOG, kita harus benar-benar mengalami Yesus secara pribadi. Karena pejuang Allah yang sejati perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Dan ia sebaiknya mengalami krisis dan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Jadi tidak hanya pengetahuan teoritis dari guru, pastor, dosen, teolog, bukan. Melainkan pengalaman perjumpaan pribadi seperti Elia ini. Pejuang Allah perlu memiliki relasi yang intim dengan Allah, yang akan senantiasa diperjuangkannya, agar nggak salah kaprah seperti Elia. Ternyata yang ia perjuangkan selama ini Allahnya kurang tepat atau kurang utuh. Tanpa sebuah relasi yang benar dengan Allah, orang bisa menyalahgunakan Allah untuk ambisi dan idenya sendiri. Dalam pelayanan banyak yang seperti ini, mengatasnamakan wahyu Allah. Ya kan? Sehingga pelayanannya penuh dengan ambisi. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Jelas ya Ibu Bapak ya, bukan hanya di kalangan perusahaan aja orang sikut-sikutan. Pelayanan juga banyak yang sikut-sikutan Ibu Bapak. Ya. Para pewarta seperti kami ini, seperti saya ini, banyak loh yang saling ngerasani di belakang. Banyak loh yang saling menjatuhkan di belakang. Banyak loh yang saling iri hati di belakang, itu banyak. Nggak mengherankan. Maka kita belajar bahwa pengalaman perjumpaan pribadi dengan Allah itu perjumpaan yang benar-benar otentik. Ya. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, bukan apa kata orang. Maka perlu benar-benar punya relasi yang benar dengan Allah, sehingga kita tidak menyalahgunakan Allah untuk ambisi kita atau ide kita, sehingga kita tidak mengatasnamakan Tuhan. Ini maunya Tuhan kok, ada SADR. Nah, ya di Jakarta beberapa kali saya dengarkan seperti itu. Ini maunya Tuhan kok, ada retret. Tahu dari mana itu dari Tuhan, ya kan? Nah, ini yang seringkali menjadi tantangan buat kita untuk lebih rendah hati lagi, ya. Sehingga jangan sampai Allah menjadi kuda tunggangannya. Nah, ya. Jadi berharap agar kita
yang menjadi tunggangannya Allah, ya, sehingga Allah yang memerintah kita, bukan kita yang memerintah Allah. Oke, selesai. Terima kasih Bu Bapak. Mohon maaf kelewat sekitar 7 menit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, ini sepintas aja ya. Pejuang Allah yang sejati berani dan mampu menerima segala kelebihan dan kekurangannya, berani menghadapi kenyataan hidup meskipun sulit untuk dihadapi, tidak lari dari tanggung jawab. Pejuang sejati berani merangkul dan bersahabat dengan kelemahan, seperti ia merangkul dan bersahabat dengan kelebihannya. Wah, ini kata-kata dari saya ya. Pejuang Allah itu berani menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Berani menghadapi kenyataan hidup meskipun sulit untuk dihadapi. Ya, tidak lari dari tanggung jawab. Pejuang sejati berani merangkul dan bersahabat dengan kelemahan, seperti yang merangkul dan bersahabat dengan kelebihannya. Maka kalau ada orang yang menyinggung kita, kelemahan kita, kalau kita sudah bersahabat dengan kelemahan kita, malah kita akan menertawakan diri sendiri. Pernah nggak Ibu Bapak menertawakan kebodohannya sendiri? Misalkan kayak saya, aduh Vindes bodoh banget sih kamu. Pernah nggak seperti itu? Saya cukup sering. Bu Linda manggut-manggut ya. Nah itu orang yang benar-benar mau belajar menerima kelemahannya ya, yaitu orang yang berani menertawakan kebodohannya sendiri. Aduh bodoh banget aku ini, ya kan? Sehingga kita bisa bercanda dengan kelemahan diri sendiri, sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekian, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Vindes.